Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa kama qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang pertama melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan datangnya ilmu Allah kepada kita bersama. Kemudian yang kedua, kita niatkan wabil khusus untuk Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dohir dan batin, diberikan rezeki yang luas serta berkah, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, doa-doanya diijabah, yang sedang sakit semoga segera diberikan sehat walafiat, dan yang sedang menghadapi masalah semoga masalahnya segera diangkat oleh Allah dan digantikan dengan hikmah yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, kita niatkan wabil khusus untuk santri-santri kita yang Allah titipkan. Semoga seluruh santri jin wa santriyat yang Allah titipkan khususnya di Darut Tauhid, mereka diberikan lembut hatinya oleh Allah, dibersihkan zahir batinnya oleh Allah, diberikan ilmu hilim hikmah, bisa menjadi pembahagia orang tuanya dan penolong guru-gurunya kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'alukal ijabah bijahin nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus seluruh jajaran pimpinan manajemen, seluruh sivitas rahimakumullah yang saya hormati. Pertama-tama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berjumpa di waktu yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salah satu perintah yang Allah berikan kepada kita, yaitu kewajiban thalabul ilmi, yakni kewajiban mencari ilmu. Dan insya Allah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, di antara ilmu yang akan kita pelajari di saat ini adalah ilmu fardhu ain,
Karena nanti ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu setiap pribadi umat Islam, itu setiap syakhsiyah, setiap personel itu wajib mempelajarinya, tidak boleh diwakilkan. Berbeda dengan ilmu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, selama di salah satu qaryah, di salah satu kampung itu ada yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban daripada masyarakat yang lainnya. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada di salah satu kampungnya ada seorang alim, ada seorang ustadz, ada santri yang sedang nyucuruk ilmu luncat ngalangkang udag pangabisa, nah, itu teh hakikat nama sedang menolong warga masyarakatnya daripada dosa. Nah, contoh Bapak Ibu kalau ada misalnya di salah satu kampung ada yang meninggal, itu kemudian daripada 1.000 warganya itu tidak ada satu orang pun yang menyolatkan itu mayit. Nah, maka otomatis kan 1.000 orang yang ada di kampung itu adalah berdosa. Nah, lalu ada tiba-tibanya 3 orang atau 5 orang yang mengurus jenazah itu dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan 3 orang gitunya mengurus mayit. Maka karena jasa daripada 3 orang ini 997 orang itu tidak terkena dosa. Maka Masya Allah bener gitunya di antara papayung nagara teh di antaranya adalah orang soleh. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, jangan sampai kita memandang bahwa payung negara, payung masyarakat gitu kan itu hanyalah pejabat, bukan. Justru di antara pembela masyarakat, pembela umat, papayung negara, papayung kampung, papayung desa itu yakni orang soleh tersebut. Karena betapa banyak musibah yang seharusnya menimpa suatu daerah tapi tidak jadi datang karena terhijab oleh istighfarnya orang yang soleh di tempat tersebut. Nah, Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, yang jadi sekali lagi hikmahnya apa daripada mengetahui ini, kita harus benar-benar menghargai ulama yang ada di daerah kita. Kita harus benar-benar menghargai orang-orang yang soleh yang ada di kampung kita. Kita harus benar-benar mencintai ahli-ahli sholat berjamaah yang ada di kampung kita. Ya, jangan sampai naon nya saur pun guru mah eueuh pulungeun cenah. Apa eueuh pulungeun teh? Sudah mah kita ilmu tidak punya, amal soleh sedikit, ka masjid ge jarang berjamaah, ditambah kita tidak mencintai orang-orang yang ahli ilmu. Nah, eta teh teu aya pulungeun. Jadi tidak ada yang bisa diandalkan. Nah, maka di Sunda mah ada istilah peperieun. Peperieun itu apa ya? Minimal gitunya, minimal sudah mah kita teh nggak punya ilmu, minimal kita teh ibadahnya mohon maaf ya, ibadahnya jelek, ditambah misalnya teh sholat berjamaah juga males, nya minimal kita teh mencintai ulama gitu. Minimal kita teh mencintai ahli ilmu, minimal kita teh mencintai ahli amal. Nah, maka begitu banyak orang yang asalnya tidak berilmu, asalnya malas beribadah, asalnya malas berjamaah, tapi karena keberkahan kecintaan mereka kepada ahli-ahli Allah itu menumbuhkan himmah, meningkatkan himmah dalam beramal. Dan betapa banyak orang yang asalnya ahli ilmu, yang asalnya ahli ibadah, kemudian dihinakan oleh Allah, itu diantara asbabnya karena hasad, benci kepada orang-orang ahli ilmu, benci kepada orang-orang ahli Allah. Nah, maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitu hebat jasa orang-orang soleh di satu kampung. Maka dulu saya sering dinasehati, jang senamaneh teh kudu bisa menghargaan ke ahli Allah di hiji lembur teh, nah harus bisa menghargai orang-orang soleh di satu kampung. Karena terkadang, ini punten ya Bapak Ibu ya, ini salah satu qaul, salah satu nasihat dulu yang disampaikan. Terkadang kenapa ada ulama, ada orang soleh di satu kampung itu usianya pendek. Nah, itu di antara sababiyah kenapa usia orang soleh di kampung itu pendeknya, itu karena masyarakat di kampung itu tidak menghargai kepada orang soleh tersebut. Ya, Allah itu menempatkan orang soleh di kampung satu itu misalnya untuk menjadi pembelanya, nya ngabimbing umat, istighfaran, nobatan gitu kan, tidak dihargai. Ya, malah digibahi, dihasadi, bahkan didolimi. Nah, terkadang ya pilihannya dua, orang soleh itu diwafatkan oleh Allah atau orang soleh itu dipindahkan oleh Allah. Ya, sehingga ketika suatu kampung sudah tidak ada orang soleh di dalamnya, sudah tidak ada alim di dalamnya, maka naudzubillah summa naudzubillah, diangkat barokah. Jadi
masyarakatnya teh pinuh ku masalah nya. Seperti Saya mau cek itu. juga itunya Izin teh. ada suara yang bocor ya. 131 ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, di mute. Nah. Nah, jadi Bapak Ibu itu kembalinya ilmu teh aya nu sifatna fardu kifayah. Jadi ketika ada yang sudah mempelajari, selamat yang lainnya daripada dosa. Nah, semoga hikmah nantinya kita lebih mencintai orang-orang soleh, para santriyin wa santriyan. Jadi Bapak Ibunya kalau di kampung kita teh ada santri, kalau bisa mah jangan acuh. Ya, kalau kita teh melihat mereka pulang liburan mau berangkat lagi atau sakepul dua kepul mah kita teh apa namanya ngabakelan neng mau ke mana bapak neng teh mau masantren ke mana masantrenna ke pasantren anu cing atuh ke kedapnya antosan ye antosan bapak bade ngabakelan masuk ke rumah ngambil uang we saperak dua perak 1.000 2.000 100 200.000 neng ieuhnya ti bapak keur jajan keur meser kitab kanggo naon we bekelan Ujang mau kemana? Ece Ujang teh mau berangkat ke pesantren kayak kedapnya. Aduh nggak ada uang, adanya beras. Oh bekelan beras, bekelan kue, bekelan naon we gitunya. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim di antara keterangannya barang siapa yang dia itu ingin dijadikan anaknya ulama ya, atau keturunannya ada yang jadi ulama, maka di antara amalannya itu orang tuanya harus senang memberi bekal kepada tolib ilmu kepada para pencari ilmu. Ya, jadi kalau ada orang tua yang senang memberikan bekal, memberi sedekah, memberi hibah, memberi uang kepada para santri yang sedang mencari ilmu, nah maka di antara fadilah keutamaannya itu insya Allah di antara anaknya ataupun cucu keturunannya akan ada yang dijadikan ulama. Nah, maka Bapak Ibu kalau kita punya turunan ulama insya Allah selamat kita selaku leluhurna. Kenapa? Karena ulama mah insya Allah gitu. Saya punya keyakinan ulama itu tidak akan melupakan jasa-jasa daripada ibu bapaknya, daripada kakek neneknya, daripada buyutnya terusnya selama minal muslimin wal muslimat pasti dibelaan. Bahkan nanti di akhirat ada hak memberikan syafaat. Di antara hak yang memberikan syafaat selain daripada Rasul dan Nabi itu siapa? Yani syuhada dan ulama, wali-wali Allah. Subhanallah. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kita dijadikan hamba Allah yang lembut hatinya, bisa menghargai orang-orang soleh, para ulama, khususnya di kampung kita. Nyada, duh subhanallah, ustad-ustad lembur itu Bapak Ibu jasanya luar biasa. Ya, kadang dihina, kadang digibahi. Ya, saya dalam tanda kutipnya tenginjem tidak meminjam mata orang lain, tidak meminjam telinga orang lain. Ya, ketika saya di kampung gitu kan, guru saya Al-Maghfurlah itu subhanallah kadang digibahi, dibicarakan jelek gitu kan. Kekurangannya satu diumbar-umbar tapi kelebihannya yang wah luar biasa banyak itu ditutup-tutupi. Kapan masyarakat menghargai terhadap orang soleh itu? Ketika ya beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, wah itu lir ibayat seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Bingung yang biasa ngemandiin mayit siapa, yang biasa ngurus jenazah siapa. Kalau ada orang sakit, ada syukuran, nganterin yang nikah gitu kan, nerima yang nikah. Yang biasanya beliau yang terdepan ini udah nggak ada, bingung. Akhirnya apa? Yang ngimpor ustad, ngimpor ustad. Kemudian subhanallah penghargaannya kan kadang berbeda. Sedih gitunya ketika misalnya ada tablik akbar gitunya. Kalau ustadz dari luar mah subhanallah sampai disambutnya itu luar biasa. Pakai tolak al-badru, ada apa namanya parasmanan gitu kan. Ketika pulang dikasih amplop dan amplopnya teh ada isinya. Dan ketika ngasih amplop teh atau bukan 100.000 200.000 ya kadang 1 juta 2 juta 3 juta kadang ada yang 15 sampai 45 juta saya dengar itu ngasih ke siapa ngasih ke ustadz dari luar yang hanya ceramah sekitar sejam atau 2 jam tapi ustadz setempat yang siang malam membimbing umat ngajarkan anak-anak wudhu ngajarkan anak-anak ngaji itu masya Allah sampai saya kaget pernah suatu saatnya salah satu guru saya rutinan gitu kan ngisi ngabina umat lalu di pengeluaran DKM itu ada pengeluaran 100.000 per minggu ya, untuk ngasih ke ustadz itunya sebetulnya mah malu gitu ngasih 100.000 seminggu teh. Tah
Ketika ada salah satu warga yang ngelihat itu laporan, sampai ada yang menyampaikan, ah ini 400.000 per bulan buat apa? Lalu kata tetangganya, oh mungkin ini buat Pak Ustadz yang suka ngajar kita. Itu jawaban daripada eh, salah satu netizennya gitunya, salah satu warga masyarakat. Ih, manya sana buat dibayar segala, kan Ustadz harus ikhlas. Subhanallah ini pelem. Ustadz nama ikhlas kan orangnya kudu mikir kan gitu. Itu luar biasa. Ustadz tersebut sampai mengorbankan waktu mengorbankan waktu istirahatnya gitu kieu nya. Dah, ari kepada narasumber yang dari luar sampai diagul-agul. Ngaluarkan 1 juta 2 juta tidak berat, tapi kenapa untuk ustadz yang setempat yang memang luar biasa ngajar dohir batin gitunya, tiap hari kok penghargaannya tidak ada. Nah, maka ini diantara penyakit. Bagus nama kumahanya, mau ulama yang di luar, ulama yang di dalam tetap dihormati. Nah, masalah nanti gitu. Tapi dah gitu teh senah di antara karakter masyarakat teh al jadidu lazid gitu. Kalau yang baru mah lebih menarik perhatian seperti itu. Nah, ini tidak jadi masalah sebetulnya. Saya tidak dalam artian kalau ada ustadz dari luar jangan dihargai, bukan. Tapi maksudnya kalau kita bisa menghargai ustadz yang dari luar itu dengan baik, ya seharusnya ustadz yang di kampung kita dihargainya lebih-lebih lagi gitu. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, subhanallah. Nah, jadi kembali lagi ke topik utama, ilmu itu ada yang fardu kifayahnya, yang tidak wajib dipelajari oleh semua, dan ada yang sifatnya itu fardu ain. Nah, fardu ain mah setiap kita wajib. Mau laki-laki perempuan gitu kan, asal sudah baliknya, tua muda wajib mempelajari. Nah, di antara ilmu yang wajib dipelajari secara fardu ain itu adalah ilmu fikih. Nah, maka insya Allah Bapak Ibu, hadirnya kita di sini pahala nanti bukan pahala sunnah, pahala wajib. Insya Allah lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud. Lebih besar pahalanya daripada sholat duha. Lebih besar pahalanya daripada sodakoh. Ya, yakni apa? Tolab ilmu. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan hancagarapan kita dalam kitab Safina. Kita mulai lagi dari awal. Alhamdulillah untuk mukadimah sudah selesai sampai kemarin di pasal Arkanul Islami Khomsatun. Sekarang Bapak Ibu kita masuk kepada pasal Arkanul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini pasal Arkanul imani. Adapun rukun-rukun iman sitatun itu ada 6. Yang pertama adalah antu'mina, beriman billahi kepada Allah. Antu'mina ngimankeun anjeun billahi ka Allah. Wa mala ikatahu dan malaikatnya Allah. Wa malaikatihi punten lepat. Wa malaikatihi dan malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa bil yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wa bil qadari dan kepada takdir, khairihi baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir, minallahi itu dari Allah Ta'ala, sifatnya Allah yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita melihat daripada syarahannya kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di halaman 8, di sana disampaikan mengenai marotibul imani khomsatun. Jadi yang namanya tingkatan keimanan itu khomsatun ada 5. Teks. Baik.
Marotibul imani. Nah, ini. Marotibul imani. Apa itu marotibul imani? Marotibul imani itu adalah tingkatan-tingkatan daripada keimanan. Jadi tingkatan keimanan teh ada berapa? Ada khomsatun. Jumlahnya itu ada 5. Jadi Bapak Ibu, marotibul imani, tingkatan iman itu ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama itu dalam kitab Kasyifatus saja, awaluha imanu taklid. Jadi yang pertama itu adalah iman taklid. Nah, nanti dari sini kita akan bisa mencoba naonnya napakuran gitunya. Dupi urang teh di mana? Kita itu kira-kira di level keimanan yang nomor berapa? Yang pertama disebutnya adalah iman taklid. Apa itu iman taklid? Iman taklid wa huwa al-jazmu biqaulil ghairi min ghairi ay ya'rifa dalilan wa huwa yasihhu imanuhu ma'al isyani bitarkin nadhri ay al-istidlali. Nah, jadi yang pertama iman taklid itu iman ecek jeung cenah senambaranya lamun bahasa gitu. Jadi ketika ditanya kenapa kamu teh iman ka Allah? Pokoknya mah saya mah yakin we ka Allah. Nah yakin ka Allah. Da kata Pak Ustadz juga selaku umat Islam teh kudu yakin ka Allah. Ari malaikatnya sama ka malaikat, ka kitab, ka poe akhir gitunya. Karena kodok kodarna, nah itu teh kita teh kudu yakin. Kenapa yakin? Acek Pak Ustadz ge kudu yakin. Nah itu disebutnya iman taklid. Nah, contohnya, jadi min ghairi an ya'rifa dalilan. Jadi yakin ka Allah, yakin ka malaikat, ka kitabnya, ka hari akhir dan lain sebagainya, sepi daripada dalil, baik itu dalil akli ataupun dalil nakli. Nah, apa bahayanya di sini ma'al isyani? Nah, jadi kalau orang masih daripada iman yang pertama disebutnya itu ma'al isyani. Apa itu ma'al isyani? Jadi orang tersebut setiap detik dihitung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu duduk, diam, tidur, makan, minum, sasapedahan, goesnya, tapi ma'al isyan. Tapi setiap detiknya teh dihitung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa disebut senantiasa bermaksiat kepada Allah? Bir tarkin nadri ay istidlali, karena dia tidak belajar mengenai dalil-dalil atau hujah-hujah untuk mendukung keimanan kita kepada Allah diantaranya. Nah, tapi ini bagi siapa? Ingkana qadiran ala dalil. Bagi orang-orang yang mampu untuk belajar. Bagi orang-orang yang sudah tidak mampu belajar maka tidak disebut ma'al isyan. Nah, gitu Bapak Ibu. Mohon maaf ada suara yang bocor. Jadi pertama itu disebutnya adalah iman taklid. Iman taklid itu adalah keimanan yang tidak disertai dengan dalil, baik dalil akli ataupun dalil nakli. Bahayanya ma'al isyan. Jadi dia senantiasa dihitung bermaksiat. Bagi siapa? Ingkana qadiron. Bagi orang yang mampu belajar. In kana qadiron. Bagi orang yang mampu belajar. Bagi orang yang sudah tidak mampu belajar, maka nanti beda lagi hukumnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita yakin ka Allah tidak disertai dengan dalil, kade bisik kita teh masuk karena iman taklid. Nah, iman taklid teh kumaha? Tiap detik dihitung maksiat ka Allah. Jadi kan ada yang disebut dengan apa namanya ya? Ngalir terus teh jariah teh dari dosa dan ada dari amal. Contoh Bapak Ibu ada laki-laki jenggotan, ditanya kenapa kamu teh jenggotan? Mahabbah ka Kangjeng Nabi nurutan Kangjeng. Nah, itu ketika ada seorang laki-laki jenggotan karena mahabbahnya ke Kangjeng Nabi, dia dalam keadaan tidur, dalam keadaan makan, minum, goes, main futsal, itu teh pahalana ngalir terus. Kenapa? Karenanya jenggotan teh karena Allah gitu.
nggak termasuk dosa jariah ngalir we terus. Nah, semoga Bapak Ibu kita bisa apa ya lebih serius lagi khususnya belajar mengenai bab ilmu keimanan aqaid. Tuh, yang kedua saniha dan yang kedua disebutnya teh apa? Iman ilmu. Nah, ini mah naik aya nu kadua. Disebut nate iman ilmu. Nah, iman ilmu teh apa Bapak Ibu rahimakumullah? Wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha wa hadza min ilmil yaqini wa kullal qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Nah, jadi yang pertama itu adalah iman ilmu. Iman ilmu yang kedua itu adalah orang yang sudah mulai tahu karena dalil. Jadi ketika misalnya ngebahas 50 sifat ilmu apa wujud kidam baqamu khalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmun haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman 20 sifat wajib. Kemudian 20 sifat mustahil adam hudus fana mumatsalatul lil hawadisi ihtiyajuhu bi ghairihi ta'adun ajuzun karohah jahlun mautun somamun umyun bukmun ajizan karihan jahilan maitan asoma a'ma abkama. 20 nya sifat mustahil, jumlah jamleh kan 40. Lalu ditambah sifat jaiz bagi Allah, boleh ada boleh tidak, yakni fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melaksanakan perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Wenang ti Allah na midamel barang nu mungkin teu aya anu wajib midamel barang nu mungkin. Tambah 1 jumlah jamleh 41. Tambah 4 sifat wajib bagi Rasul syidik amanah tabligh fatona. 4 sifat mustahil bagi Rasul kidzib khianah kitman biladah. Tambah yakni 1 sifat jaiz bagi Rasul a'radul basyariyah, wenang ti Rasulna sifat manusia biasa kaya tuang leueut angkat kulem sajabina. Nah, ini kan diantara 50 sifat yang wajib diketahui dihafal oleh setiap muslim yang mukallaf. Nah, kemudian dia itu menghafal 50 sifat tersebut, kemudian mempelajari dalilnya, wujud apa dalil Qur'annya, wujud apa dalil aklinya gitunya dipelajari satu-satu. Nah, maka kalau orang yang sudah mulai mempelajari daripada dalil-dalil mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik an zatihi wa sifatihi wa af'alihi, nah, maka si orang ini naik makomna, jadi makomna teh iman ilmu. Nah, tapi di sini ada yang mahjub, ada goer mahjub. Apa di antara hikmah nanu mahjub itu adalah orang yang terhalang rasana daripada Allah. Nah, contoh ada orang yakin Allah itu sama basornya tidak terbatasi oleh apapun. Tidak terbatasi oleh gelapnya malam, tidak terbatasi oleh tembok, tidak terbatasi oleh kesendiriannya dan lain sebagainya. Yakinnya bahwa Allah maha melihat setiap gerak-gerik hambanya, tapi tidak membuat dia merasa malu manakala dia itu akan melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Tah ieu teh disebutnya teh mahjub. Nya misalnya kita teh ngaji ka AA teh sama guru kita AA sering disampaikan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Jangankan dohir kita, setiap perkara yang terlintas dalam hati kita Allah maha mengetahui. Tapi misalnya Bapak Ibu, setiap pengetahuan kita mengenai sama basornya Allah, mengenai maha melihatnya Allah terhadap amal kita, maha mengetahuinya Allah setiap siratan dalam hati kita tidak membuat kita malu ketika akan melakukan dosa dan maksiat. Nah, maka ini disebut nanti imannya mah iman ilmu, tapi mahjub, tapi masih kene terhijab. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat, iman ilmu teh nanti kabagi dua, ada yang mahjub, ada yang goer mahjub. Kita tulis. Mahjub yang pertama ada, yang kedua goer mahjub. Nah, jadi ada yang terhalang dan ada yang tidak terhalang. Nah, yang bagus mah yang mana? Yang goer mahjub. Jadi yakin karena sama basorna Allah membuat dia merasa malu manakala akan berbuat maksiat.
sehingga masuk ke dalam kaidah ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwana ka Allah, taatna ka Allah itu dalam setiap keadaannya. Karena ada sebagian orang yang baik penglihatannya, yang baik melihatnya itu kalau di depan orang. Di depan orang mah yang dipandang, yang dibuka, yang ditonton adalah hal yang baik. Tapi manakala dia di belakang orang, maka dia tidak ragu melihat kemaksiatan. Berarti ya yakinnya itu baru kesama basornya manusia, malunya teh gitu. Ari ka Allah macan era, belum malu gitu. Berarti gue apa mahjub kene. Nah, yakin Allah itu misalnya kudrohna Allah gitu kan, tentang kekuasaan Allah, hebatna Allah, bahwa manusia itu kaliput semuanya itu kukudrohna Allah, gerak-gerik kita teh adalah asar af'alna Allah gitu. Maka kalau orang yang sudah yakin terhadap segala sesuatunya itu digerakkan oleh Allahnya, asar af'alna Allah teh, maka akan meminimalisir rasa kecewa. Ketika seorang suami pulang ke rumah nyampak istrinya teh keur baeud, ya, ketika suami pulang melihat istrinya itu sedang jamedud, apa ya, sedang bad mood lah gitu, itu kalau suami ini sudah yakin nyurup karena sifat nate kudrohna Allah, bahwa ini istri teh baud karena asar af'alna Allah gitunya, istri ini bad mood karena asar af'alna Allah, nah, maka tidak akan langsung sakit hati. Jadi minimal si ampere sakit hati nanti akan turun. Kenapa? Oh, ini istri sedang digerakkan oleh Allah. Kenapa ini digerakkan istri teh bad mood? Oh, saya misalnya teh ada anu terus. Jadi kaditu nate munculna tapakur. Dari tapakur karena tadakur, tina tadakur karena ma'rifat diri. Oh, subhanallah Bapak Ibu rahimakumullah. Orang-orang yang memang sudah tidak ada hijab lagi, minimal gitunya rasa nate aya karena zaukna, maka subhanallah, maka akan ada perubahan dalam kehidupannya. Jadi al-alim al-amil, nanti kesananya naon asyahid, masya Allah. Ini yang kedua Bapak Ibu, ya, ini disebut nate iman ilmu. Yang selanjutnya marotib yang ketiga, ini ada di halaman ke-8 Bapak Ibu, ya, baris dari bawah. Halaman 8 baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baris ke-9 dari bawah judul nate apa? Marotibul iman. Sekarang kita di salisuha. Kemudian daripada tingkatan keimanan yang ketiga, iman iyan, wa huwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi fala yaghibu rabbahu an khatirihi tarfata ainin, bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarahu wa huwa maqamul muraqabah. Yang ketiga itu adalah iman iyan. Iman iyan. Iman iyan itu disebut juga makom al-muraqabah. Muraqabah. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa itu makom iman yang ketiga yang disebut dengan makom iyan itu adalah ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi falayaghibu rabbahu an khatirihi tarfata'ain. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Allah Allah. Jadi orang yang di makom iyan itu adalah orang yang sudah susah lupa daripada Allah. Jadi subhanallah, kan kalau ada orang itu jangankan naon namina teh ya ketika makan, jangankan ketika minum, jangankan ketika naik motornya, jangankan ketika naik mobil, jangankan sedang senam, jangankan sedang naon main bola, keur salat ge kadang sok poho ka Allah. Betul tidak Bapak Ibunya? Kadang apa yang dibaca dengan yang tumbuh di hati teh sok kabeda. Kenapa ya? Karena memang ini di antara hikayatnya ada di kitab Tanbihul Ghafilin. Katanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau akan terdengar ngong adannya, mau ada azan, itu iblis memanggil setan, sabangsaning setan dan jurig. Setan jurig kadararia misalnya tanya, ya kata iblis teh. Ada apa Pak Bos? Ini sebentar lagi akan naon namina teh didengungkan. Oh, badengong adan ya senanya kata iblis teh.
Saya coba buka matanya biar lebih enak. Ada di kitab Tanbihul Ghafilin tentang bab hikayat iblis memanggil anak buahnya ya. Tatkala ini iblis tatkala akan datang waktu sholat. Nah, kumaha cenah dina kateranganana idza hadara waktu sholati itu ketika akan datang waktu sholat amaro iblisu junudahu maka iblis itu akan memerintah pasukan-pasukan iblis. Saha pasukan iblis tanya eta teh nya sabangsaning juri dan setan. Bian yatafaroku yo supaya apa ini jurik dan setan teh nyebar burber wah sing barelesat wayatunan nasa kemudian ini setan ya ini jurik teh mendatangi manusia wabil khusus umat Islam wayusgoluhum an salatihim yang mana gitunya ini setan ini jurik diperintahkan untuk yushgiluhum an salatihim ya, untuk membuat ini umat Islam teh sibuk ya, sehingga lalai terhadap apa an salatihim daripada salat-salat mereka. Nah, ketika ini setan Bapak Ibu menyebarnya burber untuk ngagoda umat Islam, ini juri, ini iblis punya 3 bedil, punya 3 senjata. Apa yang pertama? Fayaji'u maka datang asyaitonu itu setan ilaman aroda solata kepada orang yang mau melaksanakan sholat fayusgiluhu nah maka dibuat kumaha carananya agar orang yang mau sholat ini sebelum adan marineh pas adan mariwe jadi sebelum sholat mah santai tapi tiba-tiba pas datang waktu adzan jadi riwe jadi apa namanya banyak kerjaan sehingga apa Bapak Ibu contoh misalnya kalau sebelum sholat lihat ada piring di atas wastafel yang kotor asa santai we lihat nanti sebelum adzan lihat ada baju kotor santai lihat rumah berantakan santai nah tapi entah bagaimana gitunya isi gerak kolbu teh ketika ngong adzan lohor Allahu akbar kok tangan teh gatel sebentar ya Allah mau nyuci piring dulu gegero ngumah wadah nyuci piring ya sampai setengah satu beres nyuci piring lihat ada pakaian kotor alah ya baju kararotor komo itu baju nu salaki bararaseuh bisi cimetingan ya bisi khawatir bau ini baju sudah basah mau cuci baju dulu nyuci baju sampai jam 1 beres jam 1 lihat cuaca cuacanya panas jemur dulu jemur pakaian dan bukan hanya pakaian kasur dikalaluarkeun bantal dikeluarin wah itu jadi membuat kita teh banyak alasan untuk apa untuk tidak untuk mengakhirkan sholat padahal itu bisa dinantikan sebetulnya Maya kecuali beda kalau hal yang darurat beda lagi ini ketika yang membuat kita asgol itu sibuk itu adalah perkara-perkara yang sebetulnya mah bisa nanti gitu tapi entah bagaimana bawaannya teh greget gitu mau dilaksanakan sekarang seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ini teh kerjaan siapa? Tak eta tah kerjaanna juri ya, kerjaannya syaiton. Jadi dibuat apa yusgiluhum an salatihim supaya sibuk gitunya waktu teh. Jadi seakan-akan yang asalnya sebelumnya itu santai pas waktu azan mah tiba-tiba jadi repot. Nah, ini kerjaan siapa? Setan, Bapak Ibu. Misalnya sebelum azan anak itu anteng gitu, anak itu rame dengan dirinya, rame dengan mainannya. Tapi tiba-tiba pas kita mau sholat, anak jadi rewel. Ya, kita mau ke masjid, anak mau ikut. Padahal anak itu misalnya belum mandi, anaknya kotor. Ada weh halang. Nah, ini memang salah satu strategi daripada setan. Fayush giluh, ya dibuat sibuk umat Islam itu liyu akhiraha an waktiha agar
si umat Islam itu akhir daripada waktunya. Jadi inti nama tidak sholat. Sebelum adan mada dagang teh sepi, nah ari pas ngong adan tiba-tiba yang datang untuk beli teh banyak, kan gogoda eta teh. Sebelum adan mah buka HP terarame, nah ari pas ngong adan buka HP teh jadi rarame gitu ya. Subhanallah. Nah, ini teh kerjaan daripada asyaitonu setan. Nah, fa'ilam yakdir, nah bagaimana kalau ada orangnya dia teh sudah digoda ku setan, yuk dibisiki dalam hatinya, mending nyuci piring dulu, mending nyuci baju dulu, atau mending kesana kemari dulu gitunya. Nah, ini bisa kuat, enggak mau sholat dulu, dari mah bisa nanti, enggak urgen-urgen amat. Nah, fa'in lam yakdir, maka kalau ada umat Islam digoda oleh setan dengan bedil yang pertama, dengan senjata yang pertama masih tetap bertahan, fa innahu ya'muruhu bi an la yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ataha wa tasbihaha wa da'wataha fa idza lam ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah digoda untuk sholatnya itu dinanti-nanti gitu kan agar diengke-engke, maka kalau masih kuat nggak bisa nih dibedilnya dengan senjata yang pertama, maka setan mengeluarkan senjata yang kedua. Apa senjata yang kedua? Ketika kita sholat, kita dikelek-ketek ku setan, dikilikitik ku setan teh. Sehingga apa? Sehingga la yutimma ruku'aha. Sehingga kita itu tidak sempurna di rukukna, wa sujudaha dan tidak sempurna sujudna, wa qiraataha dan tidak sempurna bacaanana, wa tasbihaha dan tidak sempurna tasbihnya, wa da'wataha dan tidak sempurna doa-doa di dalam salatna. Intina mah kumaha kata setan teh, silahkan salat, Kang silahkan salat, tapi saya rusak ya rukun-rukun salatnya. Saya kilik-kitik ya supaya akang teh rusak rukun fi'linya, supaya akang teh rusak bacaannya. Jadi baca bismillah itu ya tidak diperhatikan tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu hilang tasydidnya, hilang mad arid li sukunnya. Nah, itu teh diantara strategi setan. Supaya apa? Supaya sholatnya tidak sah, supaya sholatnya tidak diterima ku Allah. Sok Kang sholatnya, tapi poma ya jangan ngaji ilmu pikih sholat ya. Sok sholat ce, tapi kadek ya sholatnya sing gurung gusuh, sholatnya sing buru-buru supaya bacaan tahiyatnya rusak, supaya bacaan al-fatihahnya rusak, supaya sujudnya salah gitunya. Maka ini strategi setan yang kedua. Maka bahayanya apa Bapak Ibu? Ini kalau sering terjebak dengan bedil yang kedua, jebakan yang kedua ini, lama-lama lambat laun bahayanya itu bisa membuat orang suudon ka Allah. Apa suudon ka Allah teh? Saya tidak sholat duha teh sudah berbulan-bulan, tapi kenapa rezeki masih sempit ya? Nah, akhirnya teh kan nyalahkeun. Cenah katanya barang siapa yang istiqomah sholat duha, ya, maka rezekinya akan diakbarkan ku Allah. Tapi saya terna rezeki teh susah wae. Dah, itu teh diantara asbabna teh kenapa sholat duha rusak. Kenapa sholat duha rusak? Dari bedil ku setan teh aku jurus nuka duha di kamehame gitu ya. Jadi sholat nanti temi aroj, sholat tahajud nanti temi aroj gitu. Nah, maka dah kalau orang sholatnya sudah rapih mah dan nanti nyai-nyayan Bapak Ibu. Dengan tahajudna nyai-nyayan diangkat martabat dunia akhirat. Dengan sholat Tuhan nanti nyai-nyayan diakbarkan rezekina gitunya nanti akan mu'atharo. Si sholat itu akan berbekas kepada kolbu seseorang, akan berbekas kepada keluarganya, berbekas kepada usahanya, manakala minimal ketika sholat itu sudah didasari dengan ilmu. Nah, sudah tumak ninah dina rukun-rukunna, sudah baik bacaan nana minimal rukun 17 na sampurna tartib. Itu strategi setan yang kedua. Nah, bagaimana kalau setan tehnya ngagoda ngabedil dengan bedil yang kedua gagal? Disuruh diengke-engke di akhir-akhir atau bahkan dibuat sibuk tetap nyuruntul sholat. Dibuat dikelek-ketek supaya sholatnya cepat, supaya sholatnya tidak tumanina, tetap tartib, bacaan nate santai, subhanallah. Maka setan mengeluarkan jurus yang kedua, yang ketiga. Fa'idham lam yastati', maka kalau setan tidak bisa menggoda ku bedil pertama dan bedil kedua, fa innahu yushghilu qalbahu bi ashghalid dunya,
Nah, maka kalau setan tidak bisa menggoda dengan strategi 1 dan strategi 2, maka setan mengeluarkan strategi yang ketiga. Apa? Yani yushgilu qalbahu bi ashghalid dunya. Itu dibuat sibuk hatinya terhadap kesibukan-kesibukan dunia. Nah, maka tidak sedikit Bapak Ibunya kita teh sedang sholat Allahu Akbar kabayang sapeda. Wah, engke sorenya goes ka mana? Allahu Akbar ruku. Aduh, ini kayaknya gearna kalau gear 12 enakeun. Sami Allahu liman hamid. Waduh, kalau pakai rem nate rem hidrolik kayaknya pakem dari kekebutan ge. Sami Allah kalau pakai shock breaker wah jadi 4 rakaat teh terus we cacap mikirin sapeda. Nah gitu teh setan bawa sapeda di igel-igel gitunya setan teh di apa si sepeda teh dibawa oleh setan ditembongkeun, diperlihatkan di kolbu kita. Ada ibu-ibu misalnya Allahu Akbar, aduh nanti suami pulang jam 4:30. Allahu Akbar, aduh tadi teh pagi-pagi katanya request mau digorengin udang. Sami Allahu liman hamidah, tapi di kulkas adanya telur. Allahu Akbar, aduh telur nanti diceplok di dadar atau dikulub terus. Akhirnya 4 rakaat cacap mikiran nog. Nah ini teh kenapa? Nog diigel-igel di hati orang. Nah ini teh apa strategi daripada setan. Dan tidak sedikit ada orang ketika kajebak nanti kumaha ada misalnya teh punten ya ini misalnya sedang sholat sampai mikiran tetangga. Allahu Akbar, duh tetangga kamari teh da bawa rambutan 2 karung, ini menit tidak ngebagi kepada saya. Allahu Akbar, dah saya mah dulu beli salak 2 karung teh dikasih tetangga teh. Sami Allah, wah teng-tengan. Oh tetangga terus mikirin tetangga. Allah Allah Allah. Tah, maka ini teh strategi siapa? Strategi setan supaya apa? Ketika sholat kita lupa daripada Allah. Fa'in lam yakdir ala syai'in, kalau ini setan menggoda dengan strategi 1, 2 dan 3 teh ya tidak berhasil ya, ini orang digoda supaya sholatnya telat atau sholatnya teh keluar dari waktunya nggak bisa, digoda supaya sholatnya teh rurusuhan cepat-cepat nggak bisa, dikasih digebraikeun sepeda motor Avanza Mio digebraikeun tanggal 28. Wah kumaha we dibuat sibuk gitu hatinya teh dengan dunia, dibalikan deui ka Allah, balikan deui ka Allah gitunya. Ya, maka fa in lam yaqdir ala syai' min zalika amara iblisu bi ayyuwatsaqa hadza syaitona. Nah, jadi kalau misalnya ini setan teh nggak bisa ngegoda, nah maka setan itu nanti naon namina teh dicangcang, diborgol, wayuk bihi fil bahri, kemudian dilemparkan ke mana? Ke laut. Jadi setan yang tidak bisa menggoda dengan 3 strategi ini maka akan diborgol, dilempar ke laut. Fa in kana yakdir, nah gimana kalau ada setan yang bisa ngegoda ala syai' min dzalika fa innahu yukrimuh. Nanti kalau setan yang bisa ngegoda itu nanti dimuliakan oleh iblis wa yubajjilahu. Wah, pokoknya nama diberikan kabunga. Misalnya teh dikasih naik pangkat, naik jabatan si setan nanti. Subhanallah. Maka Bapak Ibu ada orang yang kenapa ketika sholat teh sok pohoai kalau. Nah, maka itu teh diantara gogoda setan. Oleh sebab itu diantara rukun daripada sholat itu kan diantaranya bacaannya khususnya yang 5 itu harus terdengar telinga sendiri. Karena Bapak Ibu bisa sok dicirikan orang yang baca bacaan sholat di dalam hati dijamin ngalamun sholatnya. Maka minimal bacaan itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, itu disebutnya iman iyan. Nah, orang yang sudah di iman iyan itu jangankan dalam sholatnya, sedang makan, sedang minum, si kolbu nanti aloh-alohan wae sarupun guru. Nah, nanti ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan dikir teh apa kir-kirnya aya kirho, aya ho kir. Nah, dua welah Bapak Ibunya meh tepat sepadas tepanjang deui. Nah, maka kan nanti orang itu ya kalau simpelnya ada yang disebut dengan kirho. Apa kirho teh? Letah dikir hate poho.
Jadi ada orang yang lidahnya mah berzikir Allah subhanallah la ilaha illallah tapi kolbu lupa daripada Allah. Misalnya ketika ada orang dia itu sedang menjemur kasur. Pas ketika di kantor panas, pas berangkat tiba-tiba pas di pertengahan mendung, ger hujan. Apa kata dia ketika di kantor? Astagfirullah, kasur kehujanan. Nah, lisan berkata astagfirullah, tapi kolbu ingatnya ke mana? Bukan zikrullah, tapi zikrul kasur. Tapi rada lumayan Bapak Ibunya. Cuman nanti harus naik gitu. Ketika ada anak minjem HP abah, apa pinjem HP kernaon neng kerjakan tugas bah, ye. Hari pas kita tinggalin, datang lagi kita bukan jadi pakai tugas, der dipakai main Roblox, der dipakai nonton YouTube. Apa kata bapak nate? La ilaha illallah, eta HP bukannya dipakai ngerjakan tugas, kalah dipakai main game. Oh, kan lisan mah berkata la ilaha illallah, tapi kolbu ngambek ke anak. Nah itu disebutnya kiroho. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena kalau di makom itu berarti ciri nanti sebentar lagi karena naik makom. Jangan sampai daripada hate pohoai kalau mending tedikir sekalian. Nah, nanti masuk kaidah awal pulungan TA-nya tidak ada pulungan, tidak ada yang diandalkan. Itu kiroho. Ada yang kedua hokir. Apa hokir teh letah poho hate dikir. Jadi ada orang yang lisannya mah jarang terlihat berkata subhanallah, jarang terlihat berkata Allah, tapi kolbuna aloh-alohan wae. Maka berhati-hati Bapak Ibu, ini diantara jenis wali mastur. Jadi kekasih Allah yang Allah sembunyikan, kadang disembunyikan nanti dengan aib. Jadi kelihatan nama bukan ulama, kelihatan nama orang biasa, bahkan hinaun bahasa Bapak Ibu, tapi si kolbun nanti Allah-Allahan wae. Terus disorot kunur rahmatna Allah. Nah, hokir disebut nanti. Maka berhati-hati, tidak sedikit ada orang hidupnya itu penuh dengan masalah gara-gara apa? Menyakiti kekasih Allah yang tidak dia sadari. Jadi orang yang soleh yang waro itu tidak sembarangan ngelihat orang, tidak gampang buruk sangka, tidak gampang hasad, karena khawatir yang ia sakiti itu ternyata adalah kekasihnya Allah. Dan ini kadang jangankan tetangganya, jangankan teman-temannya, kadang kalau dia seorang suami, istrinya pun nggak tahu bahwa dia teh kekasih Allah, atau sebaliknya suami pun nggak tahu bahwa istrinya teh adalah kekasih Allah. Kan kadang ada orang sedikit-sedikit kola Rasul. Neng, kamu teh harus hormat ke AA ya. Kola Rasulullah. Kan ada ya beberedetan gitu. So, istri juga sama. Yo, kata ini juga anu jadi suami teh. Oh, perang dalil di rumah teh. Tapi ada boleh jadi suami, boleh jadi istri, jarang terlihat gitunya beberedetan dalil. Yo, jarang terlihat gitunya. Oh, mohon maaf ya dari segi ibadah dohirnya, tapi si kolbu nanti aloh-alohan wae. Subhanallah. Ini berhati-hati. Kemudian yang keempat, terakhir Bapak Ibu dua dayanya pameng Robi'uha imanu hakin. Iman hak. Ini di kitab Kasyifah ya Bapak Ibu. Nah, iman hak itu apa? Ru'yatullahi ta'ala biqalbihi wa huwa ma'na qaulihim al-arifu yara rabbahu fi kulli syai' wa huwa maqamul musyahadah. Nah, yang keempat ini adalah maqam al-musyahadah. Jadi tos maqam sudah tidak terlihat makhluk teh wasohibuhu mahjubun anil hawadis. Jadi udah nggak kelihatan makhluk teh. Kalau we segala teh. Nah, kalau orang sudah di makom yang keempat ini, sudah orang yang sudah hilang rasa makhluk. Mau dicaci, mau dimakinya, mau di alam dicawad, mau diangkat, mau diturunkan, dikukumaha gitu, terus aya rasa makhluk teh. Kenapa ya? Terus usul ke Allah. Ini mah sudah uh, terus teka taakulan ke orang subhanallah. Kamu apalagi yang terakhir, yakni iman hakikat, iman hakikoh. Iman hakikoh mah sudah makom fana. Al fana'u billahi wa syukru bihubbihi. Jadi kalau di makom fana mah kadang sudah lupa, jangankan kepada makhluk, terhadap dirinya pun sok hilap, saur pun guru mas. Terkadang orang itu suka lupa terhadap yang tidak pernah dilupakan orang. Apa contohnya yang tidak pernah dilupakan orang? Makan dan minum. Jadi orang di makom tertentu astagfirullahaladzim senang bisa seminggu can makan. Nah, itu mah sudah makom-makom yang aduh terareung. Ah,
Dan yang bisa dikasab itu adalah iman, ilmu. Paling sampai di sini Bapak Ibu, kita mah hanya bisa berusaha di iman, ilmu. Sampai mempelajari dina dalail, ilmu-ilmu. Tah perkara naik karena iman ian karena muraqabah, naik karena musyahadah, naik karena iman hakikat. Nah, iya mah hak Allah. Nanti hak Allah melihat kalau yang guru kita sering menyampaikan mah riadoh, riadoh, riadoh. Nah ini teh nanti kumaha Allah, warid dari Allah. Ada orang yang sampai di ilmu, iman ilmu saja sampai wafat nanti. Ada yang sudah sampai iman iyan, nanti ada yang sampai maqam musyahadah. Nah, nanti ini hak Allah. Nah, ala kulli hal Bapak Ibu rahimakumullah, semoga minimalnya kita tidak di iman yang pertama, iman taklid. Apa iman taklid itu adalah dia iman kepada Allah tapi tidak disertai dengan dalailnya. Dan maka dia itu ma'al isyan, setiap detiknya dihitung bermaksiat, ingkana qadiran, tapi kalaupun dia memiliki kemampuan untuk belajar. Tapi kalau sudah tidak memiliki kemampuan untuk belajar, dalam tanda kutip seperti orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata, atau orang yang sudah pikun, ya maka dia tidak berdosa. Tapi orang yang kalau masih bisa buka YouTube, masih ada waktu untuk nonton Netflix, masih ada waktu untuk main, lalu berkata sibuk saya tidak bisa ngaji, maka itu sudah tidak bisa menjadi alasan Bapak Ibu rahimakumullah ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum ditutup, mungkin di antara Bapak Ibu akan ada yang menyampaikan atensinya, baik berupa pertanyaan, tanggapan. Mangga Bapak Ibu. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Herdiansyah, mangga Pak Herdiansyah. Ustadz izin bertanya, punten. Mangga insyaallah. Misalkan seseorang itu kan belajar agama, tapi dia itu mendahulukan logika ataupun belajar sains, apakah itu juga termasuk iman dalam tahap taklid juga, Ustadz? Siap, nuhun Pak Herdiansyah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa iman taklid itu adalah dia beriman kepada Allah, tetapi min ghairi an ya'rifa dalilan, tapi tidak disertai dengan dalil. Nah, dalil itu nanti ada dua, ada dalil Quran, ada dalil selain Quran. Ayat kauniyah itu diantaranya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, maka kalau ada orang dia itu misalnya mempelajari tentang alam, mempelajari tentang proses penciptaan, yang mana ini disandarkan kepada keimanannya kepada Allah. Contoh misalnya Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang mempelajari proses naonnya Big Bang. Big Bang itu kan sesuatu yang memang hal yang istimewa. Dipelajari sampai detail, yang mana ini Big Bang tidak sampai ke suatu kesimpulan bahwa Big Bang ini tidak akan mungkin terjadi, hakul yakin ya kecuali dengan kudroh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka dalil akli disebutnya atau ayat kauniyah ini maka akan menjadi salah satu dalail, menjadi salah satu dalil untuk mendukung terhadap keimanan diantaranya Allah itu wujud gitunya, makhluk itu adalah Adam, Allah itu bako, makhluk itu adalah hadis gitu kan. Hanya saja tidak boleh berhenti, yang dipelajari itu hanya ayat kauniyah saja, yang dipelajari itu hanyalah dalil akli saja. Kenapa? Karena yang wajib kita pelajari itu adalah dari mulai dalil aklinya dan dalil naklinya. Nah, tapi Bapak Ibu sekali lagi, seseorang itu akan berdosa, dihitung berdosa setiap detik kalau meninggalkan proses belajarnya. Tapi selama dia dalam proses mempelajarinya, jadi bukan ketidaktahuannya itu bukan karena dia tidak mau belajar, tapi masih dalam tahapan belajar. Nah, misalnya dia itu baru dibelajar sifat wujud, dalilnya misalnya baru dalil akli. Jadi proses penciptaan manusia dipelajari. Nah, nanti belajar dalil naklinya. Lalu sifat Allah misalnya itu kidam. Nanti belajar gitunya Bapak Ibu rahimakumullah, maka insya Allah itu tidak ma'al isyan, insya Allah. Masuk ke perjalanan naik kepada makom keimanan yang kedua, yakni makom ilmu.
Ala kulli hal kembali lagi kepada innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi kalau saya boleh menyarankan wabil khusus kepada guru-guru sains, guru-guru ilmu pengetahuan, dinawaitukan bahwa kita mempelajari ilmu itu, ilmu bumi, ilmu tentang waktu, ilmu tentang ini dan itu, ya ini disandarkan untuk mendukung kita, mendukung keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap belajar kita itu jadi riadoh gitu untuk naikkan keimanan kita. Wallahu alam bisawab. Itu Pak Herdiansyah kira langkung nu tiasa diwalet. Siap, nuhun Ustad. Ya, sami-sami. Pak Dede tiasa dibantos Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, mohon maaf tidak mengaktifkan videonya karena kira luas pamit diaktifkan video teh pamit naros teh. Siap Pak Dede. Kapan Ustadz? Panginten di luar tema Ustadz, izin bertanya hukumnya takjiah ke non muslim bagaimana gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya apakah itu kembali ke niatnya, maksudnya hanya niat sebagai sesama manusia aja seperti itu. Selanjutnya ketika di tempat pun misalkan menyuguhi makanan dan itu tidak berani makan, apakah itu memang halal atau haram gitu kalau misalkan disuguhi oleh non muslim? Kalau pendapat saya, kalau bermuamalah oke gitu silahkan, tapi kalau untuk menyuguhi yang mereka dapatkan dari hasil kerjaannya kan belum Islam gitu Ustaz. Apakah haram atau halal seperti itu Ustaz? Masya Allah. Terima kasih. Nuhun Pak Dede. Oh, pertanyaannya berat ya, Masya Allah. Ala kulli hal Bapak Ibu rahimakumullah, sejauh yang saya pahami yang tidak boleh itu ketika misalnya mendoakan ketika datang itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu gitu ya. Namun ketika nawaitunya hanya datang kemudian silaturahmi gitu ya, sebagai bentuk kemanusiaan ya, maka sepaham yang saya ketahui itu tidak jadi masalah. Hanya saja nanti ada batasan-batasannya membedakan mana sisi kemanusiaan dan mana sisi keagamaan gitu. Kalau seandainya sudah masuk ke dalam ritual, misalnya apa ya, saya belum pernah ngikut ya, tapi misalnya ada proses mendoakan di gereja misalnya, atau kumahanya, ada pernah lihat nggak Pak? Jadi kalau kita misalnya ayat talqin, ayat naonnya, seperti mayatnya itu sedang di depan, kemudian dipimpin oleh pendetanya gitunya, kemudian membacakan doa. Ya sepaham saya kita nggak boleh hadir di sana karena itu sedang melakukan ritual keagamaan gitu. Namun ketika ada orang meninggal masihnya ngagalole ini si mayitnya di rumah atau di rumah duka dan tidak sedang melakukan ritual keagamaan tertentu gitunya, makanya kita datang, Bu, semoga diberikan kesabaran, kekuatan. Itu kemanusiaan semata gitu. Namun ketika sudah berdiri dipimpin oleh pendeta duka kumaha doananya pendeta misalnya anu, nah kita sepaham saya jangan berdiri di sana, jangan hadir di sana gitu. Karena itu kan al-wala wal baroknya, atau misalnya itu khawatir adanya perkara keagamaan yang kita langgar di sana. Itu yang pertama. Nah, adapun tentang makanan itu kembali kepada golibatu zon kita. Ini teman kita, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, misalnya ada yang non muslim. Ini teman kita non muslim itu mohon maaf ya, termasuk orang yang mengkonsumsi daging anjing dan babi atau tidak? Ya, B apa? Oh, B2. Nah, pengkonsumsi itu atau tidak? Ya, nanti itu jadi pendukung zon kita. Kalau kita tahu bahwa saudara kita ini adalah orang yang suka mengkonsumsi babi, maka otomatis kan si piringnya juga ya secara ta'akul ya, secara logikanya ya kan pernah dipakai misalnya untuk hidangan-hidangan yang mengandung babi, dan mereka juga mensucikannya kan tidak sesuai dengan 7 kali diantaranya dengan tanah misalnya seperti itu, sehingga si piring-piringnya mutanajis. Lalu misalnya piring yang mutanajis itu dipakai mewadahi makanan-makanan yang mungkin sebetulnya suci, tapi karena dipasaknya di katel itu apa dalam bahasa Indonesia? Dalam wajan yang mutanajis,
di rice cooker yang mutanajis, sehingga ya otomatis makanan-makanan yang suci pun terkontaminasi najis. Tapi kalau kita melihat bahwa saudara non-muslim kita ya makanannya memang tidak ada sangkut pautnya dengan babi, dengan anjing, satu dari segi kehalalan mungkin sekian bisa husnudon halal. Ditambah yang kedua, makanannya tidak ada sangkut paut dengan ritual keagamaan tertentu. Kan kadang kalau di agama tertentu ada makanan teh untuk apa namanya sesajen untuk Tuhan apa gitunya untuk dewa apa. Nah, sepaham saya itu makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Mungkin itu Pak Dedenya, wallahu alam bisawab, belum terlalu bisa banyak memberikan jawaban. Ya, sepaham saya baru sampai di sana. Wallahu alam bisawab. Pertanyaannya, kalau ke luar negeri kita makannya ayam atau sembelihan lah yang halal, tapi kan nggak baca basmilah. Yang nyembelihnya itu non-muslim. Kalau Pak Jabri, kalau di luar, kalau saya pribadi ya, jangankan di luar, di Indonesia pun saya masih ragu untuk makan ayam. Aslinya Bapak Ibu, saya punya sahabat saya punya salah satu guru daripada sahabat saya. Beliau jualan ayam. Itu beliau itu Bapak Ibu sampai bangunnya itu jam 1 malam. Untuk apa? Beli ayam hidup. Beli ayam hidup, disembelih sendiri, diurus sendiri, baru pada subuh bisa jualan. Saya ngobrol dengan beliau, Pak, kok capek-capek gitu? Jawaban beliau, Ustadz penjual ayam ini, Kang, kalau saya mikirin dunia saja, saya nggak mau capek-capek gini. Udah nerima aja dari orang lain ayam yang mati. Cuman saya itu tanggung jawab dunia akhirat. Saya pernah misalnya menyaksikan yang nyembelih itu daripada ayam itu bukan disembelih sampai mati, tapi ketika itu teh si leher ayamnya di koet gitunya pakai yang apa ya itu kail kieunya sampai terputus sedikit, lalu masih dalam keadaan sakaratul maut dimasukkan ke dalam air yang panas. Maka ini ayam matinya bukan karena sembelihan tapi karena air panas. Maka status daripada ayam ini adalah bangkai. Nah, subhanallah. Kemudian ini ustadz tersebut nanya, Kang atuh cing bener sena ari nyembelih teh, iya kan statusnya jadi bangkai. Bapak Ibu tahu nggak jawaban mereka apa? Pak Ustadz, riweuh-riweuh teuing, nu penting mah hayam napae we cenah gitu. Nah, akhirnya kan beliau luar biasa. Itu salah satu ustadz di daerah sebelum Ciwaruga, daerah Cipanyak ke bawah. Itu ada yang jualan ayam, salah satu ustadz. Punya santri juga, punya pesantren jualan di sana. Nah, itu kalau saya boleh rekomendasi ke sana. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah, ya mau tidak mau mungkin kita bisa husnudon, ini yang jualkan selama nyembelihnya, oh gimana gitu kan. Tapi kalau seandainya memang hakikatnya adalah bangkai, mau tidak mau nanti akan muasar, akan berbekas kepada sholat karena ibadah. Wallahu alam bissawab. Baik Bapak Ibu, mending beli ayam sendiri, ikan mah aman, ikan ayam mending. Tapi kalau udah yakin mah aman sih Pak Jo. Mending beli dari telur ayamnya dirami sendiri. Baik Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu ya atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu yang belum screenshot, di screenshot dulu untuk laporan. Kenapa Ustaz? Mangga sami-sami Bu.